Halo adik-adik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Salvatore Emmanuel. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas pengertian menyajikan data dan mengelola data. Pada pengertian ini ada beberapa subtopik yang kita bahas. Yang pertama, pengertian menyajikan data dan mengelola data. Yang kedua, menyajikan data menggunakan tabel. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram. Dan yang keempat nanti, mengelola data. Baik adik-adik, itu tadi beberapa subtopik yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini adik-adik, saya akan menjelaskan dari keempat subtopik yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kita langsung saja pada pengertian pertama. Pengertian menyajikan data dan mengelola data. Oke adik-adik, di sini yang dimaksud pengertian menyajikan data dan mengelola data di sini adik-adik, kegiatan menyajikan dan mengelola data ada di kehidupan sehari bapak dan ibu guru serta siswa. Contohnya di sini adik-adik, di kelas kita bisa menemukan banyak data. Seperti yang pertama adik-adik, nama siswa. Yang kedua, nomor absen. Yang ketiga di sini, umur siswa. Yang keempat, jenis kelamin siswa. Yang kelima, nilai rata-rata siswa adik-adik. Dan yang keenam, jadwal pelajaran dan yang lain-lain. Nah, ini membuktikan kalau menyajikan data di sini adik-adik merupakan mengelola data tidak selalu terkait dengan hal-hal yang besar. Terus yang terpenting berjumlah banyak. Karena sebenarnya menyajikan data di sini tuh adik-adik, mengelola data bisa dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita yang dimaksud di sini ya. Contohnya tadi di dalam ruangan atau di lingkungan sekitar. Itu untuk pengertian menyajikan data dan mengelola data di sini ya. Berikut adik-adik contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Seperti yang terlihat pada tabel di samping ini. Yang pertama, jenis olahraga. Jenis olahraga di situ. Yang pertama, olahraga renang. Di situ adik-adik, jumlah siswa yang mengikuti olahraga renang ada 5 siswa. Terus yang kedua adik-adik, bola voli. Jenis olahraga voli yang mengikuti jenis olahraga voli di situ jumlahnya ada 4 siswa. Yang ketiga di situ, bulu tangkis. Jumlah siswa yang mengikuti olahraga bulu tangkis itu ada 11 siswa. Yang keempat di situ, jenis olahraga sepak bola. Di situ adik-adik dapat kita lihat jumlah siswa yang mengikuti olahraga sepak bola ada 13 siswa. Yang terakhir di situ adik-adik, olahraga basket. Seperti yang terlihat pada gambar di samping atau pada tabel di samping adik-adik, jumlah siswa yang mengikuti olahraga basket ada 7 siswa. Nah, dapat kita simpulkan adik-adik dari tabel yang ada di samping yang banyak peminat jenis olahraganya, di situ ada olahraga sepak bola. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk ke pengertian yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram atau grafik adalah cara penyajian data berupa gambaran yang bisa mempermudahkan kita dalam membaca dan menafsirkan datanya. Ada beberapa bentuk diagram, mulai dari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang pertama, diagram batang. Diagram batang ini merupakan salah satu cara terbaik untuk menyajikan perbandingan frekuensi data. Berikut cara membuat diagram batang secara mudah dan cepat. Yang pertama, ada berbagai cara
yang dapat dilakukan untuk menyajikan data. Salah satunya dengan menggunakan diagram batang. Selain mudah diterapkan, diagram batang juga efektif digunakan karena bentuk persegi panjangnya dapat mewakili frekuensi nilai tertentu. Diagram batang juga paling cocok digunakan untuk melihat frekuensi data. Diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Selain itu, diagram batang juga bisa dipakai untuk membandingkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang ini juga memiliki bentuk persegi panjang yang vertikal maupun horizontal dengan lebar yang sama. Sumbu vertikal pada diagram batang berfungsi untuk menunjukkan ukuran atau jumlah angka dari objek data yang disajikan. Sementara sumbu horizontal pada diagram batang menunjukkan nama objek data yang akan disajikan dalam diagram. Seperti contoh pada gambar yang telah dipaparkan. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Diagram garis memerlukan sistem sumbu datar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar ini biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat. Sementara sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Ada pula yang menyebut diagram garis sebagai peta garis atau kurva. Diagram garis ini merupakan bentuk penyajian data yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah, seperti yang terlihat pada contoh diagram garis yang telah dipaparkan. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Biasanya, diagram lingkaran pada soal matematika sering digunakan untuk mengetahui perbandingan dari total jumlah yang sesuai dengan pembahasannya. Seperti yang terlihat pada contoh diagram lingkaran yang telah dipaparkan. Nah, baik adik-adik, itu tadi beberapa pengertian diagram mengenai materi menyajikan data dalam bentuk diagram. Selanjutnya, yang terakhir, mengelola data. Setelah data disajikan dalam berbagai bentuk yang ada, siswa perlu mengelola data tersebut menjadi sebuah informasi yang diinginkan. Mengelola data adalah kegiatan memproses data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih berarti. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan yang namanya informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks serta telah menjadi sebuah gagasan, seperti yang terlihat pada gambar yang telah dipaparkan. Nah, baik adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan materi di atas, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal berkaitan dengan diagram batang. Seperti yang terlihat pada data di atas, pada minggu keberapa sepatu terjual paling banyak dan berapa selisih minggu ke-1 dan ke-4. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan grafik batang, kita terlihat di gambar minggu ke-1, jumlah sepatu terjual 35 buah. Minggu kedua 50 buah, minggu ketiga 30 buah, dan minggu keempat 20 buah.
Jadi, jumlah sepatu paling banyak terjual pada minggu kedua. Sementara perhitungan selisih antara minggu ke-1 dan ke-4 adalah sebagai berikut. Jumlah sepatu terjual minggu ke-1 35, jumlah sepatu terjual minggu ke-4 20, sehingga selisihnya 35 kurang 20 yaitu 15 buah. Oke adik-adik, itu saja penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Tetap semangat dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih.